Video ini dipersembahkan oleh incomerealty.id, solusi ala sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Endang Wasyati Wirono di channel YouTube saya Cerdas Bisnis, Cerdas Properti, dan Cerdas Kehidupan. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, Pak Robintan Sulaiman. Beliau adalah salah satu dan mungkin tidak banyak di Indonesia. Beliau adalah forensic legal auditor. Apa ini ya? Jadi ini juga untuk saya dan mungkin teman-teman yang masih awam bingung, ini profesi apa sih? Profesi baru kan seperti itu. Nah, hari ini saya ingin minta ilmu banyak ke beliau. Dan yang pertama kali, sebelum saya korek-korek ilmunya ke beliau, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen tentang apa yang nanti kita bicarakan, dan agar mendapat feedback juga dari beliau dan akan menjadi semangat untuk saya membuat konten-konten yang baik dan menginspirasi lainnya. Nah, langsung saja sudah hadir di sini Dr. Robintan Sulaiman, SHMHMAMM. Panjang sekali. Pak Robintan, apa kabar? Baik, semua baik. Luar biasa. Nah, Pak Robintan, hari ini saya pengen sekali menggali banyak hal tentang dari sisi hidup, dari sisi karir, dari sisi semuanya yang bisa dibagi dan intisari kebaikan yang bisa dipelajari oleh teman-teman para subscriber saya dan juga para subscribernya Pak Robintan. Pak Robintan juga punya YouTube, jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga video-video beliau untuk dapat inspirasi tentang ulasan-ulasan hukum dan hal-hal yang mungkin teman-teman semua masih awam. Nah, Pak Robintan, ini pas lagi di Palembang posisinya, kebetulan beliau tuh banyaknya di Jakarta, dan ini pas lagi ada ke Palembang, besok ada acara webinar di Polda Sumsel, dan beliau juga punya kantor yang megah sekali di Jalan R. Sukamto, tepatnya itu di depan kantor Perindo. Kalau teman-teman lewat skip, nah pas di pojokan sebelum kita belok ke skip atau lampu merah kata teman-teman, disinilah kantornya. Nah, Pak Robin, saya lihat tadi dari bawah ya, begitu pintu masuk sampai ke atas lantai 3 ini banyak sekali sertifikat dan lain-lain. Dan ini menunjukkan bahwa Pak Robintan tuh nggak sebentar di industri ini. Berapa tahun Pak Robintan di bidang hukum, ya spesialis tadi tentang forensic legal auditor? Ya, terima kasih Endang ya. Saya sebenarnya belum juga dibilang ini ya baik ataupun bagus, karena saya berpikir simpel. Pertama, yang selama ini saya lakukan itu ya saya konsekuen, fokus, serta saya telaten. Filosofi saya gampang, seperti berlian itu kan ketika diambil dari dalam tanah itu sekian ribu meter, itu kalau tidak digosok dia tidak akan sparkling. Yes. Tidak akan bersinar. Tidak akan bersinar. Jadi ya kita gosok keluar itu. Orang tidak suka proses, orang cuma tahu hasil. Nah, kalau berbicara masalah forensic legal auditor itu, jangankan Ibu Endang, penegak hukum pun itu paham. Jadi forensic legal auditor ini saya tekuni, yang betul-betul saya tekuni itu tahun 2004. Betul-betul. Waktu itu saya jajaki dulu. Awalnya apa? Pertama-tama saya melihat ada kekosongan hukum. Kekosongan hukum ini yang perlu diisi. Ibarat satu toples yang isinya tuh bola pingpong penuh, tapi kan masih ada ruang kosong. Ruang kosong ini yang saya
tentang hasil ini lah namanya forensik legal auditor. Orang awam mengenal forensik legal auditor itu hanya forensik itu hanya di bidang kedokteran. Misalnya ada orang meninggal, mencari sebab orang meninggal. Ternyata di dalam literatur, di dalam Black Dictionary, ya, halaman 660 menyebut bahwa ada disebut dengan forensik dalam dunia hukum. Apa itu dunia hukum? Ternyata forensik luas sekali. Bukan di hukum saja ya. Salah satunya hukum. Ada di forensik fisika, beton, aspal, listrik, semua bisa di forensik. Semua bisa di forensik. Apa sih itu forensik itu? Analisa secara detail. Jadi forensik itu khusus seperti saya adalah menganalisis kasus itu secara detail, secara holistik. Yes. Siapa yang komprehensif? Ya. Ya, siapa yang menjadi konsumen saya? Ya bisa penegak hukum, ya kebanyakan penegak hukum. Ya, bisa juga swasta, dari perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan menengah, perusahaan kecil. Mereka itu kepingin dibedah. Apa sih saya punya masalah ini sebenarnya? Ya. Ini yang tidak terjawab. Nah, persis kalau saya ilustrasikan itu seperti periksa darah. Ibu Endang ke laboratorium, ke klinik, misalnya ke periksa darah. Ibu Endang diambil darahnya. Nanti diperiksa semua tuh, triglyceridnya, glukosenya, kolesterolnya apa segala. Dan itu akan as it is hasilnya itu, tidak akan bisa dirubah. Artinya tidak bisa direkayasa, tidak bisa diapa-apa. Nanti baru ketahuan, ini orang ini salah nggak sih? Orang ini masuk nggak dalam tindak pidana sih? Apakah orang ini masuk dalam administrasi, masuk dalam perdata, atau masuk pidana, atau masuk tata negara? Ini yang forensik lakukan. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi dunia ini saya tekuni dari 2004 yang betul-betul saya masuk betul 2004. Tapi sebelumnya sudah mulai, tapi tidak seperti sekarang. Ini termasuk ilmu baru ya. Tidak ada literatur yang cukup untuk ini. Jadi kalau Bu Enda tanya saya, Bapak belajar dari mana? Saya menemukan sendiri. Dan saya nggak tahu, yang lain-lain nggak tahu saya. Setahu saya, ya saya ini. Karena saya belum pernah ketemu referensi itu. Nah, yang dilakukan oleh saya selama ini adalah saya didatangi penyidik Sabang Merauke, hampir semua Polda datangi saya. Penyidik-penyidik itu mereka bawa berkas, mereka gelar perkara sama saya yang membuat kajian hukum secara komprehensif, diikuti dengan berita acara. Jadi saya tidak berita acara saja, tidak wawancara seperti yang dilakukan, tidak. Saya betul-betul mengecek pekerjaan penyidik. Saya selalu bilang sama penyidik, it is about their life. Ini masalah hidup orang. Kita tidak boleh sembarangan ataupun salah dalam menegakkan hukum. Karena ketika penegakan hukum salah, maka dampaknya akan pada kita. This is the principle of forensic legal. Harus estetis itu. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi based on hati nurani juga gitu ya. Pasti. Nah, ini menyentil dikit tadi as it is gitu kan. Nah, as it is ini kan kalau tadi kliennya itu semua adalah penyidik. Kemudian kan penyidik ini kan juga punya mungkin quote unquote punya kepentingan. Nah, caranya gimana biar bisa as it is gitu? Sebelumnya ya pasti sebelum dia datang sama saya itu saya selalu tanya ini kamu main-main apa enggak ini? Kalau kamu main-main kamu jangan datangin saya. Kalau apa mati terbuka, kamu dapat malu. Yang pertama, yang kedua yang saya tanya, kamu ada yang tutupi enggak? Atau yang akan ditutupi? Kalau ada itu jangan cari saya, cari yang lain. Saya nggak mau. Jadi itu etis ya. Apa adanya, bukan ada apanya. Iya. Itu prinsip. Jadi penyidik yang apa adanya, mereka dengan gagal ini datang. Dan saya marah sekali kalau mereka mempermainkan ini. Dan saya tidak mau jadi alat ataupun jadi orang yang membantu pekerjaan-pekerjaan yang terpetik yang bikin nasib orang berubah. Itu loh, kan itu mendolim itu. Saya takut dengan Allah. Takut saya. Nah, Pak Roy Bintan itu bicara tentang tadi profesi forensik legal auditor.
Nah, kalau bicara flashback lagi ke belakang sebelum 2004, sebenarnya apa sih yang mendasari Pak Albintan kok akhirnya memilih spesifikasi tentang hukum seperti itu? Ada apa yang melandasi, terus kemudian boleh diceritakan nggak sih perjalanan dulu seperti itu? Menekuni profesi ini. Yes, Oke. and then apakah memang keluarga tuh ada jalan hukum, terus bapak terinspirasi gitu? Ceritakan dong. Sebenarnya bagi saya tidak ada yang istimewa ya. Begini, saya ini kan dari background keluarga yang bukan dari dunia hukum. Murni bapak saya itu on-off. Jadi on-off itu ya pekerjaannya tidak terlalu bagus di sejarah apa-apa yang kita kan masih kecil kita nggak ngerti. Tapi pada prinsipnya itu saya merasakan bahwa ada sesuatu yang dalam diri saya itu saya berontak itu. Saya harus stay away dari kemiskinan ini. Saya harus stay away dari kesusahan ini. Ibu mereka percaya tidak percaya, saya ini kalau mau makan buah, nanas yang dulu paling murah juga bisa makan nanas saja. Makanya cuma nunggu orang ngupas nanas, cari yang sudah dibuang, kasih ke saya. Ini saya alami. Saya kalau mau makan sate, di skip pangkal itu, sate Sulito, terkenal sekali. Saya saking tidak punya uang itu, saya datangin ke tukang sate itu, saya cuma menghisap, menghirup itunya saja, itu saat menghirup asapnya saja. Sampai pulang ke rumah saya nangis. Terus mama saya tanya, kenapa nangis? Karena apa? Saking susahnya. Tiap hari makannya tuh paling tinggi itu tempe, kecap, nasi, kecap, nasi, kecap, nasi. Kalau mau lebih enak sedikit kasih pensil. Sebenarnya secara teorinya kesehatan, teorinya ilmu gizi, saya ini bodoh. Namanya MSD. Bertahun panjang tuh saya makan. Saya tidak pernah kata orang itu malu. Saya pernah berjualan es lilin keluar masuk kampung. Kalau waktu musim Idul Adha dulu, Idul Fitri apa segala itu orang ngumpul sholat id, saya nungguin bubaran es saya habis. Saya dapat uang untuk sekolah. Saya pernah jualan dulu namanya nalo. Saya masih muda, saya nggak pernah nalo namanya. SD gitu. Pokoknya laundry di pinggir jalan di dekat itu dulu namanya bioskop internasional, sekarang IP. Di situ saya jualan. Saya pernah ngalamin macam-macam, saya alami karena susah. Tapi saya berontak. Saya berontak ketika saya sudah SMP. Papa saya bilang, kamu nggak usah sekolah lagi karena papa sudah dapat uang. Saya berhenti sekolah. Saya nangis. Soalnya harus kalau akhirnya saya berangkat ke anak-anak saya sama yang paman saya bantu saya uang sedikit untuk masuk sekolah yang paling jelek, sekolah paling murah, paling jelek waktu itu. Mestinya ya SMP itu ya? SMA, SMA itu SMA selesai. Dalam perjalanan saya menurut nggak ada yang istimewa. Ya, saya berjuang. Saya dulu cari uang dari saya ngajar bahasa Inggris waktu itu. Saya ngajar. SMA itu udah ngajar. Anak-anak universitas saya juga ngajar bahasa Inggris. Dari situ saya bisa survive. Tapi paman saya juga bantu saya lah banyak, dan orang yang sangat berjasa, dan dengan uang berapa ribu, 30.000 itu uang SPP saya itu, uang daftar itu. Dengan uang 30.000 itu saya ada hari ini. Jadi saya tidak pernah lupa dengan paman saya. Ini Tuhan yang merubah hidup saya. Terus berjalan, selesai, saya kembali ke Palembang. Saya daftar. Saya dari sekolah SD Palembang, SMP, sekolah ternyata tidak bodoh, bintang kelas juga gitu, walaupun ya tadi Ternyata harusnya kalau secara teori bego dong, karena makan micin terus. bodoh. Tapi masih jadi bintang kelas. Bintang kelas, saya tahu kalau mungkin ini giver dari Tuhan. Iya. Nah, saya ya namanya kita laki-laki bersaing sama satu perempuan, saya orangnya masih hidup, saya bisa sebut namanya Meli Soma. Oh. Nah, jadi saya bisa sebut namanya. Iya. Kita bersaing, tapi dia kan karena dia perempuan dia lebih rajin kan. Ya saya nomor 2, dia nomor 1 lah. Satu saat saya jadi nomor 1 gitu loh. Nah, itu. Jadi ya nggak jelek-jelek lah. Tapi saya nggak pernah bangga dengan itu. Nah, lepas dari situ saya masuk ke sekolah SMA di Lampung. Selesai itu saya balik.
saya kan dari IPA, saya bukan orang sos, IPA, orang eksak. Iya, harusnya jadi dokter. Kan dulu kan kalau yang dulu tuh katanya kalau yang kurang-kurang ya PS, yang IPA yang orang-orang yang punya kemampuan, saya masuk IPA. Pulang situ saya ikut namanya itu si Permanu, dulu saya lupa masuk ke sistem penerimaan baru mahasiswa baru. Masuklah Universitas Sriwijaya kan, saya pilih. Jadi saya ini alumni Unsri, alumni pertama Unsri yang pakai SKS itu saya 81. Profesor Alumni FH pertama dari Unsri berarti? bukan, alumni FH yang pakai sistem SKS. Oh, oke. Kami yang pertama. Iya. Nah, saya punya teman. Sudah lebih modern ya? Yang saya punya teman yang kawan saya itu yang mungkin dikenal Profesor Ferdian. Iya. Nah, itu teman saya. DKM, Fakultas Hukum. Ya, itu. Jadi waktu itu pilihan saya itu ya kedokteran, ya kan? Terus teknik sipil. Di IPS saya ikut juga tes. Yaitu pertama ekonomi, kedua hukum. Nah ternyata dapat yang hukum. Ya. Nah karena dulu kan untuk keturunan seperti saya ini orang jarang kan boleh hukum kan, ekonomi. Memang dari pilihan itu waktu itu. Ya. Jadi dikenal lah karena satu-satunya kan. Ya, yang ada isinya mungkin waktu itu karena kita ini ada isi, jadi gampang dikenal kan, disebut lah. Kadang-kadang dosen Pak Kotok. Itu Timur Asing, nyambut Timur Asing ya saya. Itu perjalanan hidup saya. Setelah saya lepas kuliah, saya sudah mulai mikir, saya mau jadi apa? Waktu itu, waktu kuliah pun saya sudah mulai agak membaik ya. Boleh katakan membaik ya, saya punya ekonomi karena saya dulu kerja kontraktor, ada kecil. Intinya saya membaik. Lepas dari situ saya lanjut setir. Jadi ini ya dulu ya kerjanya sebagai pengacara dulu. Tapi ke belakang ini saya lihat, ini kan Ibu Ena tanya sama saya, kenapa kok milih profesi ini? Belakangan saya lihat ini kayaknya enggak pas dengan saya. Sepinter apapun kamu, ini prinsip saya, bisa saya salah, kamu enggak akan beres kerjaan. Karena nasibmu itu ada di tangan orang. Jadi kamu punya apapun, kamu punya argumentasi, dalil apapun juga, tetap nasibmu di tangan orang, di tangan orang lain. Di pengadilan kan seperti itu. Ya. Saya lepas yang MBLB ya, di situ saya berobat. No, saya nggak mau. Bahwa itu profesi mobilnya juga, tapi bagi saya saya memilih jadi ahli hukum. Tulisan saya berharap bermanfaat. Tulisan saya merubah nasib orang. Tulisan saya mempengaruhi orang, mempengaruhi penegak hukum untuk berpikir secara tidak hanya sebagai normatif yuridis saya, tapi filosofis dan logika, logis. Jadi saya memilih itu. I have been exercising this for many years, dan saya sudah mungkin 25 years saya tidak cari orang lagi. Pelan-pelan orang mengatakan saya, karena I do something smartly. Saya punya prinsip dan hidup ini. Bagi saya, orang tidak perlu mengagumi saya, tapi orang ketika kehadiran saya itu bermakna. Orang mau ngomong jelek apa segala, saya tidak peduli. Saya mau berbuat baik. Itu di sparkling gitu ya, jadi bersinar dan akhirnya ya datang sendiri gitu. orang datang lihat, ada apa itu kok sinarnya kok ada di mana-mana kan? Iya, betul. Nah, balik lagi tadi, during jadi lawyer di awal itu berapa tahun? Proses sampai akhirnya ini kan pencarian sebenarnya kan, at the end kan Pak Robin menemukan bahwa ini bukan saya, dan saya nggak mau seperti ini gitu. Dan akhirnya 2006 terakhir saya di Jakarta Timur saya. Sejak itu saya nolak. berarti 2 tahun dong. Kalau sudah mulai, kan saya masih ambigu kan? Ya, kan kita masih mencari bentuk kan? Yes. Ketika saya itu 2006, saya lepas motornya, saya buang, sudah saya nggak mau lagi, saya menjadi aku.
Good. Nah, ini saya mau bahas satu stigma. Jadi kalau di dunia hukum ya, itu kan ada banyak yang ngomong bahwa siapa yang perang itu mau sehebat apapun, ini di sini kita buka bukaan ya. Ini kita melepaskan apapun ini, kita secara umum seperti itu. Mau sepinter apapun, mau sejago apapun, terus kemudian kalau udah tarung di dalam hukum itu pokoknya kuatan siapa yang bayar. Nah itu gimana tanggapan Pak Robin? Terus kalau saya ingat kan Pak Robin itu mengungkap sesuatu, memberikan tulisan, memberikan pandangan itu as it is yang sebenarnya gitu. Nah sebenarnya kan ada orang lagi yang ya udahlah pokoknya saya membela yang bayar. Nah, gimana pandangan Pak Robin tentang stigma itu? Ya stigma itu memang terjadi ya. Dan itu fakta. Ya. Itu bukan Sama jempol. Itu Ibu Enda ngomong itu kan memang Yes. begini, kalau bagi saya kita tidak usah repot untuk berpikir untuk ngecat langit. Tahu ngecat langit? Iya. Kan mungkin. Gak mungkin. Ngecat es kan nggak mungkin kan? Jadi apa yang kita bisa lakukan dengan keadaan Menahan es untuk nggak cair itu kan nggak mungkin. apa yang kita bisa lakukan? Bagi saya, lakukan yang kecil-kecil saja dulu. Jadi pasir aja, nggak usah jadi batu. Itu prinsipnya filosofi seperti itu. Yes. Kita mesti seperti matahari. Yang Ibu Enda ngomong itu awan hitam itu. Yang menunjukkan matahari, itu mataharinya. Kita bersinar walaupun ada itu nanti awal itu gitu ya. satu saat awal itu lalu sinarnya keluar. Itu prinsip dasar. Jadi begini. Kalau kita berbicara masalah penegakan hukum, ini ada penegakan hukum di ruang hampa. Apa itu ruang hampa? Kalau saya ilustrasikan, ini saya ngomongnya hati saya. Penegak hukum ini, mereka itu punya license untuk menerbangkan pesawat. Ya. Tapi dia tidak mau menerbangkan. Apa alasan? Saya nggak tahu. Bisa alasan yang Ibu ngomong tadi siapa yang bayar apa. Terus yang kedua, ada orang yang bisa menerbangkan ini dengan baik, landing dengan baik, mengatasi turbulensi dengan baik, tapi dia tidak punya license. Seperti saya bisa, tapi saya nggak punya license. Saya tidak punya kewenangan. Ini berpokok tidak memiliki kewenangan. Ini berkuat dan berpokok. Saya tidak punya. Jadi saya tidak bisa lakukan seperti penegak hukum. Ada satu lagi yang dia tidak punya SIM. Kadang dia punya SIM, kadang dia tidak punya SIM. Tapi kebanyakan dia punya SIM. Tapi menerbangkan pesawat itu ugal-ugalan dan atau dia tidak tahu bagaimana men-start engine-nya gitu, bagaimana start engine, bagaimana menerbangkan tombol apa di situ dan lain sebagainya tadi. Blank. Sehingga ketika dia masuk ke pesawat dia bingung. Ya. Nah, orang-orang yang penegak hukum semacam ini yang rentan seperti ini. Yang ini ilustrasi seperti Ya. saya ini melihat ada ruang hampa, crisis of humanity. Ibu Enda tahu orang yang datang dengan saya nangis darah, meraung-raung dia mencari keadilan. Dia tidak pernah dapat keadilan itu karena dia tidak pernah. Disitulah Bu Enda, saya terseret dalam suasana seperti itu. Maka saya bertekad, kantor kami ini 80% free. Free, nggak bayar. Free tidak, 20% yang bayar. Tapi yang 20% bisa mensubsidi 80%. Bagi penegak hukum mungkin hal yang biasa, dia ini jobnya dia. Oke? Ya. Tapi bagi mereka, ini masalah hidup. Ini serius gitu loh. Jadi menurut saya, ketika saya berhadapan dengan masalah hukum, saya punya prinsip. Saya tidak mau mendolimi orang, tidak mau memperbanyak hati orang. Karena ini masalah hidup orang gitu loh. Itu prinsip saya. Maka itu saya, ya bukan saya ngomong saya ini bersih, bukan. Saya ini baik, bukan. Tapi saya tidak mau ikut. Saya tidak mau ikut. Tidak mau ikut kawan hitam tadi. Tidak mau. Bukan saya bersih. Matahari itu. Kalau saya bersih, saya ini malaikat dong. Yes. Saya banyak salah. Tapi saya tidak mau ikut. Menurut saya, tidak ikut pun sudah lebih dari cukup. Jangan ikut
selesai. Supaya berkontribusi. Jangan. Kalau kita berbicara bahwa banyak bawa udara, lebih baik dia itu mas. Dia adalah yang terbaik daripada tidak bisa membantu, tidak bisa tapi banyak ngomong atau gaul. Itu prinsipnya Bu. Yang luar biasa. Nah Pak Robin, biasanya yang Pak Robin bantu yang tadi 80% itu case-nya tuh apa Pak Robin? Oh macam-macam. Dan sih banyak. Saya nggak punya duit Pak. Bapak nggak usah ngomong duit sama saya. Masalahmu apa? Bisa nggak saya bantu? Ada juga yang Pak yang punya duit tetangga tenteng untuk duit sama saya. Saya bilang Pak, Bapak banyak duit. Belum tentu juga mau Bapak dibayar. Itu saya bilang bisa nggak? Case ini ditangani dengan baik. Saya ini auditor independen begitu. Saya datang ke Kota Palembang, Kota Kelahiran saya ini, saya mau buka kantor sini. Saya untuk bersaing dengan teman-teman saya, kolega-kolega saya tidak pernah ngambil pekerjaan-pekerjaan orang di sini. Pekerjaan lawyer-lawyer tidak pernah saya ambil. Saya selalu menggait, membuat partnership gitu loh. Karena saya ahli. Ya, ini maaf nih, saya bukan ngomong saya gede. Orang bilang saya gede, orang lain yang ngomong bukan saya loh. Setelah saya datang kalau saya ambil semua mati semua yang lain. Apa itu hidup harus apa? Saling menghidupi supaya ada kehidupan. Take and give. Jangan take terus. Jadi prinsip saya seperti itu. Saya datang untuk menjadi mitra. Saya datang untuk membantu. Persoalan rezeki itu urusan Allah. Yang penting kita berikhtiar. Itu yang saya pegang. Nabi ngomong tuh beberapa hadis ngomong berikhtiarlah gitu. Terus kita berikhtiar. Waduh, maaf nih jadi ngomong soal itu malu saya. Luar biasa. Jadi mungkin teman-teman yang belum mengerti apa itu tadi forensic legal auditor itu yang menganggap bahwa mungkin ya ini wah ini ada kompetitor seperti itu. Tapi kan ternyata kalau saya ngelihat dari sisi pekerjaan tuh berbeda jauh gitu. Membantu lawyer, membantu penegak hukum, membantu jaksa untuk take decision. Ya, jadi jaksa atau jadi literatur itu lebih banyak begitu. Penyidik terbantu dengan ada kajian hukum tuh. Kalau kajian hukum tuh, nih, kita tunjukin ini ya. Nah, ini mungkin kayak gini. Ini kan ini tergantung dari kasusnya kan. Ini banyak lagi, masih banyak lagi. Ini copy paste atau memang betul-betul harus create dari awal? Dari awal. Jadi ini kan dibantu. Jadi kalau misalnya JPU-nya terima ini dari penyidik, JPU-nya telepon saya, senang banget ya. Terima kasih Bang, Abang sudah bantu kami nggak perlu lagi buat dakwaan 14 hari, cukup 2 jam di copy paste karena ceritanya sudah detail. Jadi bantu hakim, bantu semuanya. Selama penegakan hukum itu berdasarkan hukum, referensinya sama. Ya. Jadi kecuali ilmu pokoknya begitu. Kalau ilmu pokoknya itu sekolahnya nggak tahu di mana. Dan kalau itu, pokoknya kalau pokoknya sudah selesai. Maka itu banyak penegak hukum yang ambigu sama saya. Nggak bisa baca saya. Saya ini datang untuk membantu kok. Kalau buat main-main, jangan ketemu saya. Saya tidak mau diajak main. Makanya di awal tadi saya tanyakan gimana kok bisa as it is, artinya kan betul-betul ini kan penyidiknya pun harus jelas-jelas bersih dan mau tahu ini case ini sebenarnya gimana gitu kan. Apa yang terjadi sebenarnya? Iya. Dan saya selalu ngomong itu, apa adanya, jangan kita buat argumen yang drama-drama gitu. Dan datang, saya minta perusahaan dan Pak kaji. Ya kan? Kalau Ibu Endang pakai legal orang legal, pasti kan menyerahkan atasan dong untuk bilang datang ke sini, inilah nih laboratoriumnya hasilnya gini. Jadi kan tinggal tahu kita penyakitnya di sini. Jangan nanti glukosanya tinggi kau obatin kolesterol, balik. Setelah saya diagnosa Ibu Endang sakitnya itu adalah jantung, yang diobat kutil kan salah. Lain kalau ketemu balas itu lain dicucu lain benang. Ya, nah Pak Robin. Tadi bicara tentang karir Pep, kemudian dengan sekian tahun, 30 tahun dengan segala portofolionya ini, pernah nggak sih nemu satu case yang itu sangat berkesan gitu untuk Pak Robin? Berkesan semua. Yang saya terkesan itu mungkin yang saya orang itu datangin saya kayak kemarin Ya. Dia datangin saya, dia cerita sama anak buah saya waktu jaya Pak, banyak sekali teman-teman saya ketika saya bermasalah tahun 2013. Pak Robin Tan inilah orang satu-satunya yang membantu saya membuatkan legal audit. Dan legal audit sangat-sangat amat membantu saya Pak untuk memenangkan perkara ini.
dia ngomong di depan anak buah saya pun nggak, saya pun dari 2013, 7 tahun lalu, how do I know? Maybe 1,000 cases dan ini sudah seperti saya kan nonton film itu buru-buru pak, how do I remember that? Tapi itu merepresent, oh iya saya ingat ini. Saya bilang sama anak-anak 2013 itu. ya, saya bilang sama anak buah, oh ya, apa pekerjaan saya menangani Mbak, ini contoh. Do I earn money? No, saya tidak dapat duit sama sekali. Pertanyaannya, Bapak dapat duit dari mana? Itu kan pertanyaannya. Bapak bangun kantor sepegawai, ibu yang ngomong modal, saya ngomong nggak biasa. Ibu lihat itu saya punya apa? Figuran. Begitu. Itu 2011 ke bawah bu. Jadi 2011 ke bawah itu coba lihat. 2012 ke atas nempel di plafon kan nggak atas. Ibarat keset taruh di kan nggak atas kan. Itu saja. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi intinya itu adalah saya menginginkan sesuatu yang baik. Uang perlu, tapi bagi saya bukan segala-galanya. Dan saya selalu mengajar anak-anak saya. Anak ada berapa? 3. Semuanya dihukum saya dengar ya. Ya. Nah, saya nggak suruh. Dan orang-orang terdekatnya Pak Robi itu terinspirasi, menjadi inspire untuk anak-anak kandung untuk semuanya melanjutkan kiprah bapaknya gitu. Iya, karena dia lihat sesuatu yang it's different sih. I put the color, you know. Dia kan seperti piece of paper, white papers. Saya yang draw kan. When I draw something lousily, jadi the picture will be lousy. If I draw it properly, it becomes a nice picture, right? Itu saja. Jadi maksud teman-teman saya yang penegak hukum, polisi, yang mengenal saya secara pribadi, yang masalah itu, dia happy. Tapi banyak yang nggak ngerti, yang nggak happy gitu sama saya. Dia pikir saya diganggu gitu. Kan ini kan ada, missing link. Dia nggak nyambung tuh. Jembatan keledai nggak tahu. Nah itu perlu mengenal orang secara dari jujur. Mesti lihat isinya dong. Nah, orang kalau pertama kali dengar forensik legal auditor itu udah pasti, oh itu kalau ada pasal kematian, terus Dan kasih rekomendasi tentang kematian itu apa? Nah, itu kan, itu nggak salah. Iya, nggak salah. Nggak salah. Tapi kan itu kulit ya. Itu kan kulit, pemikirannya sempit. Kerdil. Ya, begini ya. Kalau kamu mau maju, ini filosofi saya. Iya. Kamu jangan bermental miskin. Gimana tuh Pak? Miskin nggak punya harta kan ada gimana? Miskin mental. Yes. Miskin mental itu apa? Kau traktir teman kayak susah banget gitu. Padahal kau ada duit. Apalagi dengan orang tua kita. Kunci daripada kehidupan kita yang paling banyak, urus orang tua. Tidak ada guna bagi saya. Saya mohon maaf nih kalau saya salah. Tidak ada guna kau beragama. Kau melakukan agama, tapi kau tidak pernah urus orang tua. Tidak ada guna. Itu bagi saya. Mohon maaf ya. Saya nggak mau nyalakan orang. Bagi saya. Sama agama saya juga nggak jadi. Orang tua itu diurusin, baru kau ngomong itu. Percuma kalau kau saya. Yang kedua, kau tidak boleh berpikir sempit. Kau belajar dari semua. Bahkan dari binatang kita bisa belajar. Anjing kesetiaan, kita bisa belajar. Tertib semua. Gembira burung. Burung itu terbang kemana-mana walaupun dia hingga di pohon yang sama. Dahannya beda-beda. Berarti kita tidak usah mengukur orang dengan kita. Ketika kita mulai mengukur orang, apa yang kita ukur dengan diri kita, disitulah mulai gula-gula kita. Tidak ada kebahagiaan buat kita. Kita mulai banding-banding ke Si A punya ini, si ini punya ini, saya belum. Lamanya seperti itu. Ini yang saya selalu tanam pada anak-anak. Kalau nggak ada duit, dia sudah jangan banyak inilah pengen. Namanya gaya. Jangan banyak tadi. Mau kredit mobil lah. Dia sudah nggak usah. Kredit rumah nggak usah, nggak perlu. Kalau rumah satu kau sewa. Sudah, itu saya. Tapi saja orang kan bisa aja orang lain. Tapi saya yang ketiga ini lebih penting. Fokus. Yes, you have been 30 years di Fokus. bisnis ini. Jadi gini, cara berpikir saya fundamental ini seperti bridge of success. Bridge itu patah. Saya susun satu-satu. Yang paling bawah itu saya susun yang batu yang agak besar. Apa itu? Ini adalah fundamental. Fundamental norma fundamental. Apa fundamental itu? Pertama yang disebut dengan integrity.
Kita mesti belajar jujur, as it is. Jangan ketemu sama Bu Endang, belum apa-apa. Kapan buat ibu? Itu kan jelek. Dari siap itu. Setelah kau dapat itu, kau cari skill. Itu juga di dasar. Naik ke atas, kau buat jaringan. Setelah kau buat jaringan, kau baru dapatkan namanya pride. Jangan dibalik. Sudah pride, happiness. Dan makin gini kan, jangan dibalik. Kalau dibalik, gampang sekali rombongan. Fondasinya kecil. Jangan belum apa-apa mau happiness, tapi kau nggak bisa bawa mental. Bersakit-sakit dulu. Harus. Pengalaman itu dialami, bukan kita tahu pengetahuan. Oh saya tahu, bukan Dan action, right? harus. Jadi di alam saya udah jatuh bangun biasa, ngadepin itu udah biasa. Anak-anak saya ikut sama saya. Waduh, dia bilang, Dad, how come you so strong? I've been for 30 years. Dia gak kuat gitu ngadepin dia. How come you so strong? Katanya. Ya, this your daddy. Kalau daddy-mu tidak kuat, daddy nggak ada hari ini. Kau jangan mimpi mau sekolah ke Australia, jangan mimpi. 3 orang sekolah di Australia. Yang nggak usah ngomong sebut berapa duitnya lah, pasti lah mahal. Nggak pasti mahal itu sudah nggak usah ngomong lagi, malu kita ngomong ya. Itu kan konkretnya kan gitu. Nah di samping itu juga apa yang terjadi? Dengan adanya seperti itu yang membuat bapakmu atau daddy-mu ini strong. Pokoknya kalau memang itu dirasa sulit, itu petunjuk dari Allah, petunjuk dari Tuhan. Lepas, jangan kau pertahankan. Perjuangkan, sulit, perjuangkan lagi sulit, lepas. Itu petunjuk Allah. Ketika kamu akan memaksa itu, siap-siap. Katastrofe, kiamat bagi kamu. Hancur hidup. Jadi udah dikasih sign sebenarnya, udah dikasih. Jadi saya peka gitu. Mungkin kalau ada sulit, saya lepas. Misalnya begini dia banyak argumen, banyak apa, ada perusahaan apa, orang minta tolong sama saya, itu dia sudah banyak ini, langsung saya lepas. Karena nggak mungkin bagus itu. Kalau smooth and then Ya nggak, boleh ada turbulence boleh. Dan perjalanan hidup kita ini kan begini. Setelah kita menerbangkan pesawat itu kan tidak ada jaminan tidak ada turbulence. iya. Kalau jelek. Pilot yang baik itu adalah pilot yang mengalami turbulence yang kuat. Setelah mau landing, belum tentu juga soft landing. Bisa hard landing kan? Persoalan yang paling mendasar itu, kamu kalau mau jadi besar, jangan mental miskin. Kalau Palembang ngomong tuh mental kerak. Kiri. Kerak. Kalau kiri itu bahasa nasional. Iya. Kerak itu bahasa Palembang. Iya. Kerak ini. Iya. Kalau ada duit, tapi kau takut pulang duit, jangan takut. Kalau kau mau jadi besar ya, kalau kau mau jadi itu ya, sudah mental kerak itu tuh. Dan saya pastikan ya, walaupun saya bukan paranormal, saya pastikan yang bermental kerak itu tidak akan sukses. Karena dia kerak. Karena lalat itu tidak pernah terbang sama lebah. Lebah nyari apa? Makanannya. Nyari bunga. Bunga dan bisa apa dia? Sari. Madu. Madu. Lalat nyari apa? Kotoran. Nah, gue kan tidak bisa. Kalau kau kerak, kau dari kotoran terus. Iya. Jadi jangan bermental miskin. Jangan bermental kerak tadi. Saya ini datang diundang Polda, saya tak mau dibayar tiket. Saya ngomong sama Kapolda, nggak usah, saya masih seperti itu. Selain saya, Pak, Bapak datang nih sudah ke sini, saya bayar ke Surabaya. Ini mau usah bayar saya nggak butuh yang kayak gitu. Justru yang banyak saya silakan, saya bisa. Saya bisa nerbangkan anak buah saya 30 orang panggung, masa saya kalau bayar saya tunggu saya kalau apa jadi saya minta. Padahal itu fasilitas ya, kan sah-sah aja sebenarnya. Tapi saya mau itu. Iya. Saya mau ini. Yang datang dengan saya itu nggak membawa oleh-oleh, senyum aja. Saya Ibu Eda. Dengan senyum ini kan saya mendatang. Dengan Ibu Eda yang cantik kayak gini. Kenapa barokah? Iya. Nah,
tadi kalau kayak nyimak ya kan ada 20% itu banyak dikasih gratis, 80% itu 80% gratis. balik 80% gratis 20. Matematika ini dari mana ya? Kok bisa? Bagi saya investasi kebaikan itu luar biasa. Karena Allah tidak pernah hidup. Gusti orang salah. You give more and you get more. Dan ingat ya, kalau kita mengutangi kebaikan, Allah itu gak akan utang. Allah akan kasih kita dengan cara yang heran. Apalagi kau urus orang tuamu, kau kasih uang ke orang tuamu. Walaupun orang tua kita mampu kita kasih, apalagi orang tua kita mungkin berharap apa kita kasih. Coba, saya mencatat dalam sejarah tidak ada orang miskin bangkrut gara-gara yang ada judi, banyak bini, banyak istri, bangkrut. Maka tuh saya ingatkan jangan punya bini banyak. Iya. Jadi jangan pernah ragu untuk bernegosiasi kebaikan dengan Tuhan. Dia nggak pernah utang gitu. Dia selalu tunaikan, balas. Allah itu gak perlu dibesar-besarkan, dia sudah besar kok. Apalagi kita ngomong kita pembela, apa yang dibela? Terbalik dong. Sejak kapan kau jadi jago kok bela orang? Kan kalau bela kita lebih jago. Iya. Saya jagain, saya jaga di pemerintah. Nanti saya mana lebih jago? Saya pemerintah. Nah, kalau kita mau bela Tuhan, apa yang dibela Tuhan? Tuhan yang bela kita. Konsep yang dibalik ya. Bener. Aduh luar biasa nih intisarinya. Dan saya ngeliat Pak Robin tuh omnya biasa aja gitu ya. Padahal kalau lihat kalibernya kan itu sudah nasional gitu kan. Nah, apa sih yang menjadi kebahagiaan Pak Robin gitu? Target-target hidup yang mungkin belum tercapai, target hidup yang sudah tercapai dan membuat Pak Robin itu stage-nya itu selalu naik gitu. Jadi Saya sudah selesai dengan diri saya. I have been finished. Saya ada lagi yang saya mau depan dari diri saya. Rest of my life, saya mau lebih bermanfaat lagi bagi orang lain. Saya mau jadi motor penggerak perubahan. Saya mau mengedukasi orang, saya mau memelekkan orang, saya mau membuat orang itu sukses. Semua itu saya harus sukses, harus sukses. Jadi saya ini tidak lagi ambisi untuk apa. Cukup aja saya untuk apa. Saya ulang-ulang ya, saya ngomong, saya nggak perlu dikenal apa nggak perlu dikagum saya. Tapi bernilai. And what is success menurut Pak Robin? Bermanfaat bagi orang. Kamu kaya tapi mentalmu kera. Apa beda dengan kambing di depannya? Tak ada beda gitu. Mental lagi balik lagi ya. Mindset itu penting banget. Mental itu penting. Banyak orang yang kaya, mentalnya kera. Duit banyak, ujungnya mati. Mati untuk apa? Duitnya juga ditinggal kan? Ya, itu sedih goblok ya. Iya. Tapi itu pilihan ya. Iya. Itu pilihan ya. Tapi bagi saya goblok. Kamu buat makan lah uangmu itu. Berapa susahnya sih? Kau tolonglah saudara. Kau tolonglah itu. Apa yang bisa kau tolong itu? Ya kan? Menurut saya percaya itu. Hadis Nabi juga yang hadis dari mana? Infak dan sedekah itu ada habis. Ya itu tadi bernegosiasi kebaikan dengan Tuhan. Tuhan nggak pernah utang, jadi selalu kembali. Tuhan itu tidak suruh kita untuk berbuat baik. Itu pilihan kita dalam hidup. Maka itu tidak ada seorang pun kuat di dunia ini kalau hatinya bunda-bunda. Orang bisa bunuh diri itu. Nah, saya ulang ya. Mau saya flashback sedikit. Penegak hukum yang kehilangan humanity-nya itu dia sebenarnya adalah mesin pembunuh orang itu. Orang itu berharap sesuatu. Kalau kamu nggak tolongin dia secara baik ya, dia akan mati loh orang itu. Dan kamu mengambil nyawa itu. Ini yang saya mau sampaikan dalam penegak hukum yang mungkin menari-nari di atas kesusahan orang itu. Ini yang bahaya. Turunanmu itu akan diperhitungkan loh sampai ke ujung. Hati-hati dengan itu. Ini yang kita Maksudnya tidak dengan tadi, nggak dengan humanis gitu ya. kita kan manusia. Jadi contoh. Kalau Bu Endang bisa kerja, ini kan ada cerita nih. Anak saya bilang dia punya teman di Australia kerja itu di slaughterhouse, penjaga ayam. Jadi kerjanya tuh dia ngambil ayam, lempar ke mesin pembunuh tuh, ayam tuh
oh kamu jangan nangis, saya tuh nangis kan, wah sakit bu, mati, mati. Tiap kali aku gitu. Kan ditanya, dia ketemu sama anak saya cerita. Bener, dia bilang sebulan pertama, seminggu, 2 minggu dulu, saya kayak nangis gitu, ini sawah ini. Ini mesti binatang ya, torture. Ya, oke. Tapi setelah itu, udah biasa. Jadi dekadensi moral, dekadensi perasaan. Jadi kayak biasa aja gitu. Jadi saja. Tapi dengan kata you stay away, lama you tak itu. Akhirnya saya sadar, ini pekerjaan yang salah. Saya tak mau salah. Kan bagus. Orang yang menemukan sesuatu atas diri dia sendiri, pertemuan antara batin sama pikirannya, Ikhlas. kalau nggak ketemu, ikhlas. Bulan-bulanan tadi. Begitu juga adil. Apa sih adil? Adil itu apa sih? Banyak orang nggak bisa jawab. Kasih 2 apel ke orang ini yang kaya dengan 2 apel itu, adil perlu hitungan. Tapi apa orang kaya ini adil dikasih 2? Tidak perlu pasti kasih yang susah. Kan susah. Ternyata adil apa? Pertemuan antara pikiran dan hati kok. Oh iya ya adil. Ya, saya terima itu kan adil. Selama kau berbuat baik, jadi kalau ada demo, menurut saya biasa. Mana ada orang yang bisa mengadili perasaan orang, mengadili pikiran orang. Cuma demo itu yang beradab, bukan demo merusak orang, demo mencaci maki orang. Way-nya itu. Iya, ibarat asap itu mesti buat cerobohnya. Itu demokrasi itu harus itu. Demokrasi kalau itu batuk semua kita. Kenapa? Asap kan batuk, itu dikasih ceroboh ke samping. Itu demokrasi. Benar-benar dapat banyak banget hari ini Intisari, dan saya yakin juga teman-teman subscriber juga ngerasain. Thank you so much. Pak Robin, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Kalau tadi kan cita-cita udah nggak ada, I'm finished gitu kan. Mau yang disampaikan ke teman-teman, anak muda, para subscriber, mungkin para penegak hukum, siapapun yang di luar sana yang mungkin belum mendapatkan keadilan seperti itu. Pak Robin, sampaikan. Saya ini I've been exercising, buka kantor ini kan dari sewa di numpang muda sampai ada sebesar ini. Ada di Palembang, di Medan, di Surabaya, di Lampung, ada 5 kantor. Hanya ada 5 kantor. Dan selalu gerilya jalan. Ya, semua jalan. Bagi saya begini, orang yang minta bantuan saya, selama saya I've been for 30 years ini, saya tidak pernah minta bayaran orang datang. Itu perlu orang takut kan? Mungkin kalau Ibu Endang datang pertama kantornya, waduh ini mahal. Oh pasti. Pasti mahal. Tapi kan tidak begitu saya tidak begitu. Dan ini kan orang nggak tahu. Orang datang, saya tidak pernah mau menerima bayaran itu. Orang konsultasi, Pak, saya mau begini. Apalagi orang mau bercerai. Saya selalu ngomong, bikinin baik-baik. Saya dorong balik lagi, unity lagi, bersatu lagi, jangan bercerai. Karena saya nggak suka. You don't waste your time gitu, just coaching mereka dan mereka nggak Oh mau. iya, masalah kan itu tugas kita. Tugas kita. Dan dia bayar, mau bayar Pak, how much Pak? We have to pay. Selama, udah, bayar. Kecuali dia mau pakai jasa saya untuk ngurusin, nah itu yang saya bayar. Kalau dia bilang mas saya nggak punya duit, saya bantu. Saya yang membiayai urusan itu. Oh my god, ada yang masih orang kayak gitu. Ada kayak gitu. Jadi saya ini ngomong apa ada kayak gitu. Jadi kalau saya ragu-ragu kalau ketemu saya tidak perlu dihormati. Walaupun pergaulan saya kelasnya kelas atas, tapi saya ini membumi. Membumi itu apa? Saya bisa kenal sama siapa? Sama supir, sama OB, apa itu. Kalian tahu kantor ini bersih kan? Ke atas toilet kemudian bersih semua. Kenapa? Karena saya yang ngajarin kopi-kopi ini harus bersih. Karena, mohon maaf lagi nih, hadis ada ngomongnya, kebersihan adalah. Nah itu saya percaya betul tuh benar banget gitu. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang beriman, orang yang saya yang paling gampang itu dulu deh. Jorok gimana seperti perempuan, kalau kan mahal tuh Pak. Itu kalau seperti saya, kalau ada saya kesempatan kapan
mau kontak saya, mau apa, saya welcome. Ada persoalan apa? Tidak usah pakai duit, saya nggak mau duit. Jadi stigma Pak Robintan Mahal itu salah, teman-teman. Ya just contact him. Anything, ada teman-teman yang nggak terbantu secara hukum, nggak beruntung, mungkin nggak punya biaya, just contact him. Ya kalau Ya, dan itu saya selalu tanya, dia harus jujur sama saya. Kamu benar nggak ada duit atau kamu pura-pura nggak ada duit? Kalau kamu pura-pura, saya juga nggak tahu, tapi saya tetap lakukan itu. Tapi ingat ya, kalau kau melakukan itu, kau akan berurusan dengan dia. Ya. Karena kau bohongin saya ikhlas itu, Betul. bahaya. Nah, ada kan? Ya. Tapi saya ikhlas aja nggak apa-apa. Ya. Dia ngomong gini, Tapi juga kena juga kok. nggak ujungnya. At the end of the day, itu time will prove it. Ya, for sure, for sure. Ya. For sure, itu akan kelihatan. Itu kelihatan nanti hasil dari mana. Dan biasanya sih mereka nggak akan setuju. Yang ketahuan orang yang Datang dengan memang betul-betul. gestur tubuhnya, Ya. ada yang gitu kan. Ya, pelit sama kikir sama, tapi hemat beda. Ya. Kalau hemat, dia membeli, dia tidak perlu tidak beli. Ya. Hemat, tapi dia perlu dia beli. Tapi kalau kikir, perlu nggak perlu dia nggak beli. Itu kikir. Ingat, mental jangan jadi orang kera. Kau sehebat apapun juga, kau seperti cangkir yang terbalik, diisi air tidak akan bisa masuk air karena kau mentalmu kera. Buang mental kera ini. Saya masih pesan teman-teman saya dulu saya di Palembang yang pengusaha-pengusaha jangan kera. Jadi mental kera itu sama hemat sama cermat tadi beda-beda. Beda, contoh. Ya, ya. Kau perlu saya perlu saya nih. Ya, ya. Pak, Bapak kapan datang? You mesti offer saya, Pak, Bapak untuk musik penginapan ini. Oh, datang. Jangan Pak, apa Bapak datang? Kami ngentol baik. Oh, iya, iya. Itu kan kera lah itu. Iya, iya, iya. Masa you level kayak gitu? Oke, oke. Itu level kayak persis kayak supir yang saya ambil dari bandara itu. Saya yang kasih DP. Iya, iya, iya. Itu kita nggak boleh kera kayak gitu. Karena kita ini orang yang sudah diberikan barokah. Iya, iya, iya. Kenikmatan oleh Allah, dapat suami yang baik, keluarga yang baik, dapat yang baik, dapat kerja yang baik, dapat rezeki yang baik. Pas aja saya kaget ibu yang namanya tas itu mahal itu, ya kan? Dibarakahi, kenapa kok kita nggak mau berbagi itu? Kamu tadi di bandara, saya cuma bawa tas satu. Saya lihat tuh yang nunggu, deh, bawa deh, biar kau balik rezeki, dengan tarik aja. Bukan soal narik, saya kan bisa narik. Iya, iya, cuma satu doang gitu kan. Kasih duit. Pertanyaannya miskin tak saya? Enggak, saya nggak miskin. Lahir batin saya nggak miskin. Saya kasih tahu. Luar biasa. Saya ini ingat miskin apa? Iya. Ingat miskin lah sudah. Apalagi mau cari apa? Mau yang nggak usah. Apa itu? Banyak klien-klien saya yang kaya-kaya, yang kaya. Hidupnya itu kelihatan malu. Repot itu. Nggak menikmati malah. Karena mungkin terlalu jagain hartanya tadi kali. Bukan itu saja, banyak masalah. Karena kikir mungkin. Yang salah satunya aku bilang kan semakin kan di kitab suci ngomong di mana hartamu berada itu hatimu berada. Kita kan udah dikasih tahu kok masih ada intinya di pertanyaan begini deh simpel. Jadi buat teman-teman perlu duit nggak sih? Dia semua perlu duit. Tapi ingat ya, duit itu tidak bisa boleh kita izinkan untuk mempengaruhi hidup kita. Ketika duit itu mempengaruhi, kau akan benci sama orang tuamu, kau akan benci sama saudaramu, kau akan benci. Biarkan orang makan uangmu, jangan kau makan uang dia. Itu prinsip saya. Orang makan uang saya, udah. Jangan kamu makan duit dia, itu saya, kan? Bisa koreksi aja kalau saya salah, koreksi. Saya prinsip seperti itu. Dan saya tidak mau ini prinsip. Saya tidak mau mempengaruhi orang untuk berpikir seperti saya. Saya akan melakukan apa yang saya bisa. I make a diamond, I make it sparkling. When people see it sparkling, everybody will see. Oh, itu diamond sparkling. Dan diamond sparkling itu lebih expensive. Ada value. We put the value in every step you take, and in your life, you akan dikenal. Apabila satu, you menulis, you buat buku, you meninggal, buku itu ada terus. You buat satu monumental dalam hidupmu. Kalau kita nggak buat monumental, cepat hilang itu. You buat pattern, you buat monumental kepada anak cucumu.
di batu desamu itu kau akan ingat Legacy. legacy. Pak Robin ada banyak bukunya juga. Namanya sekarang aja lagi pandemi ini saya sudah buat buku 6 buku mengenai hoax, carut marut agraria, carut marut potret kekisruhan hukum pertambangan, kejahatan perbankan, terus satu lagi pasar modal. Ada 6 Produktif sekali. Dan pandemi ini kita buat. Dan saya Itu nggak gampang. Nulis buku nggak Ya, saya ajak tim anak-anak muda saya ke kumpul intensif. Nah, jadi sejak pandemi ini kan saya stay di Jakarta. Kalau sebelum pandemi kan saya mana-mana. Sejak pandemi kita stay di Jakarta. Terus di Jakarta itu kita produktif dan selama pandemi kantor kami itu rame. Bukan yang tambah sepi, tambah rame gitu. Jadi prinsipnya itu adalah ya kita bekerja. Kapan-kapan saya mau kita ke kantor di Jakarta. Boleh. Nah, ini kantor cabang. Ya. Nah, kantor Jakarta. Siap. Ya kurang lebih seperti ini, tapi mungkin lebih usaha. Memang selalu biru. Ya, semua seragam. Kalau Bu Endang datang ke Jakarta, Ibu kaget. Kayak pindah ruangan aja gitu. Ibu ke Medan, sama. Ini kayak stereotip begini. Iya, iya. Jadi biru semua. Kalau di Medan sama, Ada sih, ya. ada di Lampung sama. Pokoknya kalau saya kemana-mana ke Lampung, ke Medan, Surabaya, ke Palembang, kayak bukan kelompok, saya cuma pindah ruangan aja. Oke, good idea, menarik. Robin, thank you so much sudah berbagi banyak. Ini harta dan ini amal jariah yang diberikan. Menurut saya Pak Robin itu guru seperti itu. Jadi tidak hanya seorang praktisi hukum, tidak hanya seorang ahli hukum, tapi guru hidup. Jadi thank you so much. Semoga ini juga bermanfaat untuk teman-teman subscriber. Ya, jangan lupa komen, mau tanya apa aja sama Pak Robin boleh. Di komennya saya atau di YouTube-nya beliau juga boleh. Robin, thank you so much. Boleh ucapkan salam juga buat teman-teman. Ya, temanku yang berbahagia di tengah pandemi ini kita masih sehat ini anugerah yang luar biasa. Ya, hidup kita ini singkat seperti embun. Sebentar ada selesai bilang. Sebelum bilang ini ya kita berbuat sesuatu lah. Taruh semua ya yang bisa. Taruh harapan sekecil apapun supaya hidup kita ini bergairah. Orang yang tidak punya harapan, ya orang tidak punya gairah itu auranya akan hilang. Coba kita lihat di rumah sakit, kalau orang sudah mau menghadapi sakaratul maut, mukanya sudah hilang auranya. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita tetap berkarya. Ingat satu pesan saya, jangan bermental kerak atau mental kere. Jangan punya mental itu. Jangan punya mental. Satu lagi ya, aji mumpung jangan memanfaatkan orang. Jangan itu. Kalau kamu punya itu, alamatmu pasti kamu manusia gagal. Itu pesan saya. Itu modal dasar. Jangan aji mumpung, jangan mental kerak. Ya, karena kita dilahirkan bukan jadi orang kerak. Sampai ketemu. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh incomerealty.id, solusi ala sahabat.